Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrori Munjidi. Saya dari kelas 12 OTKP 1, sekolah di SMK Islam Aswada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kas kecil, yang dimana kas kecil tersebut terdapat ada fungsi kas kecil, karakteristik kas kecil, metode kas kecil, komponen kas kecil, manfaat dan tujuan kas kecil. Dan yang terakhir, saya juga akan menjelaskan definisi kas kecil menurut beberapa pendapat para ahli. Definisi kas kecil. Kas kecil adalah uang yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan cek. Fungsi kas kecil. Fungsi kas kecil dalam perusahaan bisa digunakan untuk mempercepat aktivitas pendanaan apabila ada kebijakan perusahaan yang cukup mendadak. Karakteristik kas kecil. Yang pertama, kas kecil digunakan untuk membiayai dan mendanai pengeluaran yang bersifat rutin setiap harinya. Yang kedua, transaksi kecil yang terjadi setiap harinya, mulai awal jam operasional hingga akhir jam operasional. Metode kas kecil, yang dimana metode tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, impress fund system atau metode tetap, adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil yang jumlahnya selalu tetap. Yang kedua, fluctuating fund system atau metode berubah-ubah, merupakan suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana kas kecil akan selalu berubah-ubah atau sesuai dengan kebutuhan. Komponen kas kecil. Kas kecil memiliki beberapa komponen, diantaranya yang pertama ada cek, yang kedua bukti kas keluar, yang ketiga bukti pengeluaran kas kecil, yang keempat permintaan pengeluaran kas kecil, dan yang terakhir permintaan pengisian kembali kas kecil. Manfaat dengan adanya kas kecil. Yang pertama, meningkatkan layanan pada pelanggan. Yang kedua, memudahkan perusahaan mengendalikan pengeluaran yang bersifat mendesak. Dan yang terakhir, memudahkan pencatatan keuangan. Kas kecil juga memiliki tujuan, diantaranya meringankan beban kerja karyawan, memudahkan pihak manajemen dalam mengelola dana yang tidak terencana, mempercepat penentuan kebijakan insidental. Contoh kas kecil. Beberapa contoh transaksi yang menggunakan kas kecil adalah pembelian alat tulis kantor, biaya pengadaan workshop, reimbursement untuk karyawan, membayar biaya pengadaan seminar, biaya pembelian karangan bunga, dan masih banyak contoh yang lainnya. Definisi kas kecil menurut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Panji Anoraga, kas kecil adalah jumlah uang tunai yang biasanya disimpan di perusahaan untuk keperluan pembayaran operasional sehari-hari dalam jumlah yang terbatas. Yang kedua, menurut Sumarso SR, kas kecil adalah uang tunai yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perusahaan, seperti pembelian kecil dan biaya-biaya kecil lainnya. Yang ketiga, menurut Warren dan Ricky, kas kecil adalah jumlah uang tunai yang biasanya disimpan di kantor perusahaan untuk membayar biaya-biaya kecil tanpa perlu menarik dana dari rekening bank. Dan yang terakhir, menurut Munawir, kas kecil adalah jumlah uang yang biasanya disimpan di dalam perusahaan untuk membayar pengeluaran sehari-hari dan dikelola dengan ketentuan tertentu. Dari keempat pendapat tersebut memiliki persamaan dalam definisi kas kecil dalam konteks manajemen keuangan perusahaan. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi kas kecil yang bisa saya sampaikan. Dari penjelasan tersebut, semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.